Halo, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melakukan tutorial cara setting partisipan di meeting CloudX yang dilakukan oleh host. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, sebelumnya kita prolog dulu ya terkait dengan aplikasi CloudX ini. Saat ini di bulan Oktober 2020 instalasinya sudah lebih dari 500.000 unduhan dan pertumbuhannya cukup pesat ya. Dari awal di bulan Maret atau April saat pandemi COVID-19 terjadi, itu sampai saat ini sudah 500.000 lebih unduhan. Dan penggunaannya sendiri tentunya cukup banyak di kalangan pendidikan maupun di kantor-kantor yang melakukan work from home. Jadi Telkomsel di samping itu juga melakukan promo marketing, baik itu paket yang bulk dan yang paket yang detail di My Telkomsel. Untuk paket bulk ini kalau 2,5 tera seperti itu, kira-kira kalau per jamnya 650 mega dikali 5 jam, begitu satu hari pembelajaran kali 22 hari dalam satu bulan, karena ada 8 hari libur Sabtu Minggu, ini 35 siswa. Nah, ini 2.500 mega setara 2 tera. Nah, kira-kira kalau satu bulan 5 jam kali 22 hari kali 35 orang. Nah, ini paketnya yang 2,5 tera. Kemudian ada juga paket yang lebih ekonomis untuk harian pembeliannya. Seperti ini contohnya, masa aktif 3 hari, kuota konten 5 GB, bisa ngakses ke Zoom, Google Meet, YouMeetMe, Teams, CloudX, dan aplikasi lain yang tergabung dalam conference Telkomsel. Itu biayanya cukup ekonomis seperti ini. Untuk setting partisipan kita bisa lakukan pada menu manage partisipan ya di aplikasi CloudX ini. Setelah kita klik menu ini lalu lanjut ke more, di sini kita melakukan setting 5 setting ini. 5 setting dimaksud diantaranya mute participant on entry, allow participant to unmute themselves, put attendee in waiting room on entry, play, enter or exit chime, and lock meeting. Oke, kita coba demonya. Kita maximize CloudX ini. Klik pada manage participant. Nah, di sini pada menu more kita bisa mute participants on entry. Nah, saat menu ini diklik, maka ada keterangan seperti ini. Ini sudah pasti ketika partisipan entry ke dalam room meetingnya, otomatis partisipannya ke mute. Dalam artian tidak mengganggu. Kalau terlambat datang tiba-tiba bersuara begitu akan menghentikan suara presenter atau materi presenter akan terhenti. Jadi di sini setting ini cukup berguna. Kemudian yang kedua, allow participant to unmute themselves. Kalau ini dicentang, partisipannya akan bisa melakukan unmute sendiri. Tapi kalau tidak dicentang, pada event yang 500-an orang seperti itu misalnya, kalau ada yang lupa mematikan mikrofon, tentunya akan menjadi suatu yang sangat mengganggu ya. Nah, pilihan ini yang umum digunakan kalau partisipannya jumlah banyak. Kemudian menu yang ketiga, put attendee in waiting room on entry. Nah, ini untuk memfilter siapa-siapa yang masuk, sehingga kalau menu ini diaktifkan,
host bisa mengizinkan peserta untuk masuk atau ditolak. Kemudian menu yang keempat, play, enter, or exit chime. Ya, ini menu ini akan memberikan peringatan-peringatan suara, notifikasi seperti itu. Kemudian yang kelima, lock meeting. Menu lock meeting ini akan mengunci jumlah partisipan saat meeting ini akan di lock. Jadi ketika jumlah peserta katakanlah 50 dan meetingnya di lock, seperti ini tidak terjadi atau tidak diizinkan untuk penambahan peserta lagi. Jadi perlu di unlock untuk menambah jumlah pesertanya. Oke, kita coba dulu ya satu menu ini. Saat kita mencentang put attendee on waiting room, maka seperti apa yang terjadi? Kita coba lakukan join meeting dari seorang partisipan. Nah, dia akan saat user ini akan bergabung ke dalam meeting, host dalam ini berhak mengadmit atau meremove user ini. Kita coba admit saja ya. Setelah di-admit, usernya bergabung. Nah, setelah itu kita coba dengan melakukan uncheck atau tidak memberikan centang pada menu ini. Dan kita coba seperti apa jika seorang partisipan mencoba bergabung dengan tanpa diletakkan di ruang tunggu, begitu ya. Nah, dia akan langsung bergabung. Demikian ya perbedaannya antara memberikan centang pada put attendee in waiting room ini. Kelima feature dalam manage participant kita sudah bahas, kita review ulang. Yang pertama, mute participant on entry. Ini memastikan bahwa semua peserta yang akan join dalam posisi ke-mute, sehingga saat mereka terlambat join tidak mengganggu jalannya acara. Yang kedua, allow participant to unmute themselves. Ini fitur yang kalau diaktifkan maka peserta dapat membuka unmute-nya sendiri sehingga dapat berbicara kepada host. Tapi jika dalam pertemuan yang jumlahnya banyak, misalnya 500 partisipan, tidak disarankan untuk di-allow karena akan mengganggu jalannya meeting, karena banyak orang juga yang berpeluang membuka mute-nya sehingga jalannya meeting dapat terganggu. Sehingga settingannya dihilangkan centangnya untuk meeting dengan banyak orang. Yang ketiga, put attendee in waiting room on entry. Ini tujuannya untuk memfilter siapa yang masuk. Dalam meeting jumlah besar, ini juga perlu difilter. Kemudian untuk play, enter, on, or exit chime, ini umumnya hanya suara saja, notifikasi. Dan lock meeting, ini umumnya ketika jumlah pesertanya sudah mencapai limit tertentu atau kuota tercapai, dapat di lock meetingnya sehingga tidak dapat bergabung peserta selanjutnya. Baik, demikian cara setting partisipan pada CloudX Meeting yang dilakukan oleh host. Kita dapat berjumpa kembali pada tutorial selanjutnya.